The memory of a dead husband. We meant no harm, Miss. Amen. Gold will never fill an empty heart. Now see what you've done. Back to the palace. Hai guys, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Seperti biasa, channel ini akan kembali merecap alur cerita film klasik yang keren. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah film lawas berjudul The Ten Commandments yang rilis tahun 1956. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang raja yang terkenal angkuh dan kejam. Bahkan dia menganggap dirinya sebagai Ramses atau Tuhan. Raja itu diberi gelar sebagai Fir'aun. Dinasti Fir'aun adalah raja yang paling berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno. Kisahnya berkaitan erat dengan kisah Nabi di dalam kitab suci 3 agama. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu berlama-lama. Ini dia, alur cerita film The Ten Commandments. Scene dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita Ibrani yang berasal dari tanah Gosen bernama Yochebed. Dia adalah istri seorang budak bernama Amram. Wanita Israel ini sedang memasukkan bayinya ke sebuah peti rotan. Dia mendapat petunjuk dari Tuhan kalau bayinya harus dihanyutkan ke sungai Nil dengan tujuan agar Tuhan menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu Raja Fir'aun yang menjadi penguasa Mesir menugaskan para prajuritnya untuk memburu dan membunuh setiap bayi yang terlahir berjenis kelamin laki-laki. Alasannya Raja Fir'aun sangat ketakutan setelah bermimpi kalau kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang pemuda atau anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel yang diperbudak olehnya. Dengan alasan itulah Raja Fir'aun membuat peraturan. Setiap keluarga dilarang melahirkan anak laki-laki, agar bangsa Israel tak punya kekuatan untuk melakukan pemberontakan yang akan menghancurkan kerajaannya. Cerita pun baru saja dimulai. Too many sesame cakes. Oh, amen. Gold will never fill an empty heart. Rupanya Tuhan punya rencana lain dengan bayi tersebut. Di suatu hari, di dalam istananya, Putri Bitiah, adik kandung dari Raja Fir'aun, sedang dihibur oleh para selirnya. Sang putri terlihat sedang sedih karena baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Namun siapa sangka, saat Putri Bitiah sedang asik memetik bunga yang tumbuh di tepi sungai Nil, tiba-tiba dia melihat peti rotan yang terbawa oleh arus sungai. Karena penasaran, dia pun membuka peti tersebut. Awalnya Putri Bitiah terlihat kaget. Namun saat para selirnya menanyakan apa yang ditemukannya, Putri Bitiah langsung menyuruh para selirnya untuk meninggalkannya sendirian. Be sure it's not a crocodile. Only a drifting basket. Putri Fir'aun itu sadar kalau kakaknya sampai tahu dia telah menemukan bayi laki-laki di dalam peti rotan, sang kakak akan membunuh bayi tersebut. Putri Bitiah berniat untuk menyelamatkan bayi yang ditemukannya. Sementara Maryam yang disuruh ibunya untuk mengawasi peti rotan yang membawa adiknya terlihat sangat bahagia setelah tahu adik kecilnya ditemukan oleh keluarga kerajaan. No. I prayed for a son. Setelah tahu yang di dalam peti adalah sesosok bayi mungil, pembantu setianya yang bernama Memnet kemudian bertanya, bagaimana jika bayi itu diketahui oleh Raja Fir'aun? Sambil tersenyum, Putri Bitiah kemudian menjawabnya, kakaknya akan menerima bayi itu sebagai calon pangeran kedua Mesir jika kakaknya tahu bayi itu terlahir dari rahimnya. You will see him walk with his head among the eagles. You make this son of slaves a prince of Egypt. Putri Bitiah meyakini kalau kehadiran bayi itu sebagai jawaban dari doanya selama ini, yang sangat menginginkan memiliki seorang putra dari almarhum suaminya. Dia kemudian menyuruh pembantunya untuk bersumpah agar tutup mulut dengan penemuan bayi tersebut. Jika pembantu setianya itu melanggar sumpahnya, Putri Bitiah tak segan-segan untuk membunuhnya. Karena ditemukan hanyut di atas sungai, Putri Bitiah kemudian memberikan bayi tersebut sebuah nama, yaitu Moses. Singkat cerita, Moses pun tumbuh menjadi seorang pangeran yang tampan dan gagah perkasa. Dia seumuran dengan anak Raja Fir'aun,
yaitu putra mahkota bernama Ramses. Pangeran Ramses terlihat iri karena Pangeran Moses sangat dianakmaskan oleh ayahnya, padahal Moses hanya sebatas keponakannya. Kebencian Ramses kepada Moses semakin menjadi-jadi setelah adiknya bernama Putri Nefertari lebih menyukai Moses ketimbang dirinya. Padahal Putri Nefertari akan dinikahkan dengannya jika nanti sudah naik tahta menggantikan ayahnya. The old windbag. He has brought down the pride of Ethiopia. Karakter Pangeran Ramses yang kejamnya 11-12 dengan ayahnya berbanding terbalik dengan karakter Pangeran Moses yang punya sifat bijak dan adil kepada sesama. Pangeran Moses tak segan-segan membantu para budak yang tidak mendapatkan hak dan keadilan dari Raja Fir'aun. Contohnya adalah saat berlangsungnya pembangunan kuil dan patung raksasa untuk memuja Raja Fir'aun. Moses yang sedang sibuk mengatur perencanaan pembangunan tiba-tiba didatangi oleh seorang budak atau wanita Ibrani bernama Lilia. You say where she is and you'll die in a lion's pit. Done. Not for myself, Lord Prince. For Wanita itu meminta tolong kepada Pangeran Moses agar membebaskan pacarnya yang bernama Joshua. Joshua ditangkap oleh prajurit Fir'aun karena ingin menyelamatkan seorang wanita paruh-baya yang sedang terjepit saat hendak melumasi sebuah patung raksasa. Tanpa pikir panjang, Pangeran Moses kemudian mendatangi TKP. Melihat ada seorang ibu-ibu yang terjepit patung raksasa, dia pun langsung menolongnya. Pangeran Moses sama sekali tidak mengetahui kalau wanita paruh-baya yang barusan ditolongnya adalah Yochebed, ibu kandungnya. Tak hanya sampai di situ, Pangeran Moses pun menyuruh prajurit Fir'aun untuk membebaskan Joshua, yang mengaku nekat melabrak para mandor bangunan karena ingin menolong wanita paruh-baya tersebut. Melihat kebaikan Pangeran Moses, budak bernama Joshua tersebut nekat memberitahunya kalau pekerjaan mereka lambat karena tak diberi makan oleh Raja Fir'aun. Mendengar kenyataan tersebut, Pangeran Moses terlihat murka. Dia pun menyuruh seluruh budak untuk mengambil persediaan gandum di kuil pendeta suci